Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Rifki Firman Hadi dengan NIM 24010210022 akan menjelaskan eh, seluruh materi praktikum yang telah dipelajari dari pertemuan 1 hingga pertemuan 13 pada mata kuliah pemrograman mobile. Pernah nggak penasaran bagaimana struktur dasar sebuah aplikasi dibuat? Memahami fondasi kode ini sangat penting, terutama saat kita ingin merancang antarmuka atau UI UX yang lebih baik. Di video kali ini, kita akan membahas kode dasar Flutter dalam waktu singkat. Ya, kita langsung mulai dari panduan pertamanya. Panduan pertama di sini ada manajemen teks pada Flutter. Pada modul praktikum ini, mahasiswa akan mempelajari cara menggunakan widget teks dan memodifikasinya menggunakan text style. Fokus pada modul ini hanya pada teks, belum membahas jarak, margin, atau padding. Untuk tahapan pertama, penggunaan widget teks dasar. Pertama, menampilkan teks biasa ke tengah layar atau tanpa memberikan style gaya apapun. Nah, di sini ada import package Flutter-nya untuk awalannya, dan Voidman ini sebagai adalah tombol powernya, tombol power aplikasi. Tanpa ini aplikasi tidak bisa membaca desain atau kode apapun. Nah, di sini kita akan membuat kelasnya my apps extend stateless widget. Ini adalah widget yang tidak bisa dirubah, ibarat kayak foto yang sudah dicetak, tampilnya akan tetap selalu sama dari awal hingga akhirnya. Nah, di sini kita akan menggunakan material apps dan scaffold. Nah, di sini hanya akan menampilkan teks teks pertamanya. Di sini ada title-nya ya, pada bagian sini title-nya, dan untuk bodinya itu hanya akan menampilkan Universitas Bumi Gora pada bagian tengah nih, karena center ya akan berdiri di tengah-tengah. Nah, untuk yang kedua, tahap keduanya akan menerapkan style atau text style, ukuran, warna, dan ketebalan. Nah, di sini dari sini tuh akan menambahkan body. Sini bodinya tuh kan ada, di sini ada teksnya yaitu Universitas Penggora dengan stylenya itu style. Untuk font size-nya 28, font weight-nya menggunakan font weight bold yang tebal, dan colornya berwarna blue. Nah, untuk tahapan ketiga, susunan teks dan style lanjutan ya, akan dikombinasikan dari yang tahap 2 dan tahap 1, menggunakan kolom untuk menampilkan banyak teks sekaligus tanpa jarak antar teks. Kita menguji properti lanjutan seperti bayangan shadow, garis bawah, decoration, serta spasi dan huruf kata. Nah, di sini kita akan melanjutkan yang tadi itu kan. Nah, di sini menambahkan shadow pada Universitas Bumigoranya. Di sini yang menggunakan shadow, blue radiusnya 5, dan color untuk shadownya itu warna abu ya, dan offsetnya 2 untuk kayak seperti bayangannya itu 2 2 2 untuk. Nah, di sini ada tambahan lagi ya teksnya, yaitu teknologi informasi. Pada teknologi informasi ini font size-nya ada 22, lebih kecil dari Universitas Bumigora, dengan font style-nya italic ya. Colornya warna green atau warna hijau, decoration-nya ada garis lain di bawahnya itu under berwarna merah. Dan untuk teks yang ketiga tuh ada dosennya, kayak contohnya dosen Muhammad Azwar MCom. Stylenya itu pakai
font size-nya 18, lebih kecil lagi, font weight-nya 600W, color-nya menggunakan warna hitam ya, atau word spacing-nya, dan background-nya kita akan menggunakan background di sini biar warnanya lebih mencolok, itu warna kuning. Baik, untuk panduan keduanya yaitu manajemen gambar atau image pada Flutter. Pada modul ini, pada modul praktikum kedua ini, kita akan fokus mempelajari cara menampilkan gambar ke dalam aplikasi Flutter. Terdapat dua metode ya, utama yang paling sering digunakan mengambil gambar dari internet atau URL dan mengambil gambar dari penyimpanan lokal, itu aset. Yang pertama, tahap menampilkan gambar dari internet atau URL. Cara paling mudah menampilkan gambar adalah menggunakan image network URL underscore gambar. Pastikan aplikasi emulator Anda terhubung ke internet. Kita akan menggunakan logo Flutter sebagai contohnya. Ya, sama seperti tadi, itu kita akan pembukaannya menggunakan import package Flutter. Lalu di sini ya kayak tadi itulah. Nah, di sini pada bagian bodinya kita akan menambahkan child image network. Ya, kita akan mengambilnya dari URL, dari internet. Nanti HTTPS nih yang kita ambil dari internet. Kapan satu ini seperti ini. Dan untuk tahap kedua, konfigurasi pubspec.yaml untuk gambar lokal. Untuk menampilkan gambar lokal offline, Anda harus membuat folder bernama asset di dalam project Flutter Anda, memasukkan gambar file ke dalamnya, misalnya kampus PNG, lalu mendaftarkan di file pubspec.yaml. Untuk nih, file pubspec.yaml sangat sensitif terhadap spasi identitas. Pastikan tertulis aset sejajar lurus dengan kata use material design true. Jangan gunakan tombol tab, gunakan tombol spasi. Begini. Pada tahap 3, menampilkan gambar dari aset lokal. Setelah didaftarkan di pubspec.yaml, kita panggil gambar tersebut menggunakan image asset atau patch gambar pada contoh. Kali ini kan gabungan teks dan gambar lokal menggunakan kolom. Nah, di sini ada pada bodinya kan nih center nih, di tengah-tengah ditaruh child column-nya dari antara kombinasi teks dan image. Sini kita akan memanggil gambar lokal yang telah didaftarkan, yaitu image asset nah, ini nama filenya, asset campus png dengan ketinggian width-nya 150, dan teksnya seperti biasa pakai Constek Universitas Pemigora, stylenya fontnya 20 dan font weight-nya bold, menggunakan yang bold. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Dan untuk yang tahapan keempatnya, panduan ketiga, manajemen jarak, spacing, padding, dan margin. Pada modul sebelumnya, elemen-elemen UI kita, teks dan gambar saling menempel karena tidak ada jarak yang diberikan di modul ini. Mahasiswa akan belajar memisahkan dan mengatur ruang antar widget menggunakan beberapa teknik Flutter. Yang pertama, di sini akan memberi jarak manual dengan size box. Cara paling sederhana untuk memberikan jarak antar widget dalam kolom vertikal atau horizontal adalah dengan menyelipkan widget size boxing kosong antar mereka. Nah, gini contohnya. Sini kita hanya fokus pada bagian body atau scaffoldnya. Seperti biasa tadi, kolomnya, terus main akses elemennya center di tengah-tengah gitu.
Untuk teksnya Universitas Bumigora dengan teks font 20. Sini untuk size boxnya yang seperti eh, size kosong gitu, memberikan untuk memberikan jarak seperti ini dengan teks teknologi informasi agar bentukannya seperti ini nanti. Nah, untuk tahap keduanya itu jarak ke dalam menggunakan padding. Pada padding ini digunakan untuk memberikan jarak di bagian dalam sebuah widget, jarak antar konten dan batas luar widget tersebut. Kita bisa memukul sebuah widget dengan widget padding. Nah, padding itu kayak kita akan membuat ini seperti yang warna biru nih guys, untuk yang mengelilingi teks ini. Nah, di sini untuk memberikan padding kita panggil child const padding dengan padding h instance all yaitu 30 dan child textnya ya seperti ini, memberikan jarak dalam semua sisi 30 pixel ya dengan warna biru. Nah, garis putus-putus merah ini batas widgetnya dan ruang birunya adalah hasil padding. Tahap ketiga itu jarak keluar menggunakan margin atau container. Berbeda dengan padding, margin adalah jarak bagian luar. Yang bagian luarnya di sini. Widget mendorong widget lain menjauh. Di Flutter, properti margin biasanya ditemukan dalam widget container. Nah, kita akan fokus pada bagian scaffoldnya ya guys. Di sini kita akan menulis container, lalu kalau warnanya warna hijau. Margin atau jarak keluar sejauh 25 pixel dari semua sisi. Margin ini contrast sejauh 25 pixel dan paddingnya 10 pixel agar teks tidak nempel ujung. Child constructnya kayak teksnya kotak pertama dengan color warna white. Untuk kontainer kedua, colornya sama juga warna green dengan margin jaraknya itu 25 juga dan paddingnya juga 10 pixel. 10 pixel dengan text color white dan inilah hasilnya. Ruang kosong antar kotak hijau terjadi karena adanya margin. Ini jaraknya. Tidak menggunakan kayak size box pertama guys. Kayak seperti ini, tidak menggunakan size box. Ini hanya menggunakan margin. Nah, untuk tahap keempat, jarak otomatis main axis alignment. Jika kita ingin membagi jarak secara merata dan otomatis tanpa perlu mengetik angka pixel satu persatu, kita bisa menggunakan properti main axis alignment pada kolom atau row. Contohnya seringkali dipakai pada space evenly, jarak rata sama besar. Nah, di sini lagi-lagi kita akan berfokus pada scaffoldnya ya. Body ini kolom, main assignment ini yang membagi ruang kosong secara merata di atas, tengah, dan di bawah elemen. Pertama ini kontainernya seperti tadi, colornya amber, paddingnya hal 20 pixel dengan teks elemen 1. Nah, ini membagi rata. Inilah gunanya main axis alignment space evenly untuk membagi rata eh, tiga tiga elemen ini. Nah, untuk yang kelima atau panduan keempatnya
Dan keempat, penggunaan form dan input widget. Pada modul ini kita akan belajar cara menerima input dari user. Kita akan fokus pada 3 komponen, yaitu text field, radio, dan elevated button. Pada tahap pertama, kita akan menginput teks, yaitu text field. Text field digunakan untuk menerima input alfabet atau angka. Kita akan menggunakan properti decoration untuk memberikan petunjuk atau hint pada user. Nah, di sini text file kita hanya fokus pada bodinya ya guys, scaffoldnya. Text field decorationnya ini isi nama labelnya, nama label teksnya, masukkan nama lengkap dan hitnya, contoh seperti Muhammad Azwar nih, ini untuk hintnya, untuk nama labelnya. Dan border outline input border seperti ini nanti hasilnya. Untuk yang kedua, pilihan tunggal yaitu radio button. Widget radio digunakan saat user hanya boleh memilih satu dari beberapa opsi. Biasanya dipadukan dengan list title, list style untuk mempermudah tata letak. Ini akan menggunakan string prodi TI dan radio list title-nya variabel untuk menampung pilihan diletakkan di atas wheel di dalam kolom. Pada dalam kolomnya radio list title, yaitu title cons, ini untuk teksnya, teknologi informasi, value-nya TI, group value-nya prodi, dan ini untuk mengaktifkan value-nya ini. Dan untuk radio yang kedua ini, list yang kedua yaitu sama aja guys, untuk teksnya sistem informasi dan value-nya SI, untuk agar bisa dipencet gitu guys, on change-nya di value-nya agar bisa keluar hasilnya. Dan untuk tahap ketiga itu tombol aksi atau elevated button. Setelah mengisi data, kita memerlukan tombol untuk memproses data tersebut. Elevated button adalah widget standar untuk tombol yang memiliki efek bayangan elevasi. Nah, elevated button ini menggunakan on press seperti kayak tadi tuh. On change. Ini untuk memilih. Yang on press ini untuk menekan saja. Dan ketika sudah aksi ketika tombol ditekan, kita akan memerintahkan, nanti akan ada notifikasi data berhasil disimpan. Lalu setelah itu akan ada sini nanti simpan data. Ini untuk simpan datanya di sini. Nanti di sini sebagai notifikasinya di bawah kan data berhasil disimpan. Untuk ke panduan kelima, kita akan membuat bottom navigation bar. Widget bottom navigation bar diletakkan di dalam parameter bottom navigation bar pada scaffold. Ini memungkinkan pengguna berpindah antar halaman utama dan halaman dengan satu sentuhan di bagian bawah layar. Pada tahap pertama, struktur dasar bottom navigation. Kita mulai dengan mendefinisikan item-item menu, seperti setiap menu harus memiliki icon dan label. Tanpa kedua ini, Flutter akan menampilkan error. Nah, kita akan membahas pada scaffoldnya. Kita akan menambahkan navigasi di bawah, yaitu bottom navigation bar. Untuk itemnya, bottom navigation bar, untuk ikonnya ini ada icon home dan labelnya itu label beranda seperti ini contohnya. Dan ada
item navigationnya, yaitu icon profil, di icon person dengan label profil. Nah, seperti ini guys. Pada tahap 2, menentukan item yang sedang aktif. Gunakan properti current index untuk memberitahu Flutter menu mana yang sedang dipilih. Secara default, indeks mulai dari 0, item pertama. Nah, bottom navigation memindai bahwa item kedua atau profil sedang dipilih. Kita akan menggunakan current index untuk bisa berpindah-pindah tempat, seperti itu ke beranda atau ke menu profil, menggunakan current index 1 dengan selected item colornya warna biru. Nanti ada bayangan warna biru, dan itemnya seperti yang tadi di atas, icon home dan person untuk label, beranda, dan profil. Nah, untuk tahapan ketiga, logika perpindahan halaman indeks dinamis. Agar bisa diklik dan konten berubah, kita perlu menggunakan stateful widget, variabel select index, dan list widget halaman. Oh, di sini dia, agar bisa berpindah-pindah halaman. Yang pertama ini daftar halaman yang akan ditampilkan, yaitu eh, beranda, konten beranda, halaman beranda, dan halaman profil. Yang kedua itu ada parameter body, mengambil data dari list sesuai indeks aktif. Yang pertama kayak body halaman select index. Yang ketiga fungsi klik pada bottom navigation bar. Oh, ini on tab index set state selected index. Nah, kita akan mengambil indeksnya. Nanti akan bisa berpindah-pindah pada saat kita mengkliknya. Nah, panduan ke-6 ini membuat alert dialog. Alert dialog adalah jendela kecil yang muncul di atas konten utama untuk meminta keputusan pengguna. Komponen utamanya itu adalah title judul, konten, dan action tombol aksi. Tahapan pertama itu struktur dan fungsi show dialog. Dialog tidak muncul otomatis, ia harus dipicu oleh sebuah kejadian, misalkan tombol klik. Fungsi show dialog membutuhkan konten dan builder. Ini untuk elevated buttonnya. Ketika kita memencetnya, kita harus nanti akan ditambahkan, kita akan memasukkan kode show dialognya. Di sini nanti kita akan masukkan teks konfirmasi dan apakah Anda yakin ingin keluar, memberikan notifikasi gitu dengan show dialog ini. Dan yang kedua, menambahkan tombol aksi atau action. Agar user bisa merespon dialog, kita tambahkan parameter action yang bisa berisi teks button untuk pilihan batal atau ya. Nah, di sini alert dialog, pattern alert dialog, titelnya hapus data, dan titelnya hapus data, kontennya berisi teks data yang akan dihapus atau tidak. Data yang dihapus tidak bisa dikembalikan. Dengan actionnya text button on press, lalu chartnya batal, dan di sini ada pilihan juga buttonnya, yaitu hapus, seperti ini, batal atau hapus. Kita bisa memencetnya nanti dengan on press ini. Tahap ketiga itu menutup dialog navigator pop. Untuk menghilangkan dialog dari layar saat tombol ditekan, gunakan navigation pop center. Ini akan mengembalikan user ke tampilan sebelumnya, ya, agar pada di sini ketika sudah kita memencet ini,
akan kembali ke halaman utamanya. Gunanya fungsinya untuk menutup dialog secara programatif. Nah, ini contohnya navigation dot pop dalam kurung konteks. Ini teksnya oke. Ini hasil tahap setelah tombol oke ditekan. Untuk panduan ketujuh yaitu kolom, row, dan card, memahami bagaimana menyusun elemen secara vertikal dan horizontal adalah kunci utama dalam pembuatan aplikasi. Kita juga akan menggunakan card untuk mempercantik tampilan list data. Tahapan pertama yaitu menyusun secara vertikal. Widget kolom merupakan widget di dalamnya dari atas ke bawah. Ini adalah layout yang paling sering digunakan dalam sebuah halaman. Ini kolom, child, teks item atas, teks item tengah, teks item bawah. Seperti ini. Dan untuk tahapan kedua, menyusun secara horizontal. Widget row meletakkan widget di dalamnya secara berdampingan. Sangat berguna untuk membuat deretan tombol atau icon row dengan menggunakan row. Tadi itu kita akan menggunakan kolom dan row. Kalau row ini seperti berderet gitu, jajar. Kalau ini dari atas ke bawah. Dan tahapan ketiga, implementasi card panel modern. Widget card digunakan untuk membungkus informasi agar terlihat seperti sebuah panel. Biasanya kita gabungkan card dengan row dan kolom di dalamnya. Dengan menggunakan list tail. Nah, ini menggunakan list tail, leading icon school, dan titelnya Universitas Negara, dan subtitlenya Mataram NTB. Ini untuk implementasi cardnya, kita menggunakan card, baru elevation 4, childnya list style dengan leading icon school, baru text, dan subtitlenya. Nanti hasilnya seperti ini pada penggunaan card. Dan untuk panduan ke-8, membuat form login dan registrasi. Halaman autentikasi adalah pintu masuk utama sebuah aplikasi. Kita akan belajar cara menyusun input email, password, dan tombol navigasi antar halaman. Yang pertama itu ada struktur halaman login. Gunakan obscure text true pada text file password agar karakter yang diketik berubah menjadi bintang atau titik demi keamanan. Nah, kalau kita akan membuat pada scaffoldnya aja, kalau children icon lock nih dengan size box height-nya 20. Nah, ini text fieldnya input decoration label email, kita akan menambah email outline input border, dan size ini juga di sini baru kita pada bagian passwordnya kita akan menambahkan obscure text sama dengan titik 2 true agar pada passwordnya ketika kita klik akan berubah jadi bintang atau titik untuk keamanan. Di sini seperti ini. Pada tahapan kedua, struktur halaman register. Halaman register biasanya memiliki input tambahan seperti nama lengkap dan konfirmasi paspor. Sini kita akan pada di sini juga kita menggunakan teks di file decoration input dengan label nama lengkap. Kita menambahkan label teks email dan label password decoration input decoration label password seperti ini.
dan elevated button press-nya untuk mendaftar, dengan button untuk mendaftarnya nggak bisa dipencet. Untuk ketahapan ketiga, navigasi antar halaman, gunakan navigator push untuk berpindah halaman dari halaman login ke register. Tambahkan button teks di bawah tombol login. Nah, ini untuk berpindah ke halaman register. Di sini kita akan ke kita akan menambahkan dulu teksnya, belum punya akun atau daftar di sini. Kalau kita pencet ini agar berpindah halaman, kita akan menambahkan navigator push dan material page route, boulder content, dan fontnya register page. Sini kan berpindah ke sini. Nah, yang ke-9, membuat grid menu shortcut style. Menu ini menggunakan widget grid view con. Widget ini memungkinkan kita memanggil layar menjadi beberapa kolom secara otomatis. Sangat cocok untuk menu layanan pada aplikasi finansial atau e-commerce. Pada tahap pertama itu struktur dasar grid view. Nah, gunakan cross axis count untuk menentukan jumlah kolom. Contoh di bawah menggunakan 4 kolom. Nah, seperti ini 4 kolom. Grid view baru shrink wrap through untuk menyesuaikan tinggi dengan isinya, dan cross action 4 agar menjadi 4 kolomnya, jumlah kolomnya menjadi 4, dan children kolom dengan masukkan icon-iconnya teks dengan teks top up. Jika ingin mendapatkan ini bisa juga ke 5 atau 6, bisa juga ditambahkan kolom lainnya. Tahap keduanya membuat card menu yang bisa diklik. Agar menu terlihat profesional, kita bungkus setiap item dengan inkwell di dalam card atau kontainer agar memiliki efek sentuhan. Di sini kita akan menggunakan inkwell untuk on type-nya pada saat diklik agar lebih profesional, dengan border radius circular 10 pixel. main axis elemennya itu tengah-tengahnya center, dengan padding font 8 inches all. Decoration box decorationnya itu color warna biru dengan biru 50%, dan border radiusnya itu circular 10. Untuk child icon payment, seperti icon payment dan color blue. Font size-nya height 5 dan font text bayar dan stylenya itu 12. Pada tahap 2 ini seperti ini nanti. Ini untuk cardnya. Sini untuk cardnya, dan isinya itu kayak untuk kontainernya ini sini kayak seperti transfer listrik. Ini top up, mengubah namanya di sini aja. Nah, di sini iconnya diganti dan colornya ya samain aja biar sama. Konten ini untuk aksi kliknya biar lebih profesional aja. Dan untuk yang 10 ini yaitu proyek aplikasi Smart Student Apps. Mahasiswa membuat satu aplikasi yang utuh mengintegrasikan materi dengan panduan 1 hingga panduan 9 untuk kita 3 halaman utama yaitu login, home, dan profil seperti ini. Maaf salah.
Nah, sini ada halaman home, login, untuk main navigationnya, dan ini untuk menjalankannya. Baik, kita akan menjalankannya. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama kayak gini. Nah, di sini kayak sini bisa diisi. Nah, di sini bisa berpindah-pindah. Buat untuk tampilan navigasinya seperti itulah. Baik, kita akan lanjut ke panduan 11-nya, yaitu membuat modal inputan bottom sheet. Untuk melanjutkan panduan UI UX sebelumnya, kali ini kita akan membuat form inputan melayang menggunakan show model bottom sheet. Metode ini sangat populer di aplikasi modern karena lebih ergonomis, mudah dijangkau jempol dibandingkan memindahkan pengguna ke halaman screen baru saat hanya ingin menginput data sederhana. Tahapan pertama itu memanggil show modal bottom sheet. Kita akan membuat fungsi yang ketika tombol ditekan akan memunculkan kanvas dari bawah layar. Pastikan mengatur is scroll controller true agar form tidak tertutup saat keyword virtual muncul di layar Android. Seperti ini tadi contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Nggak bisa dikeluarkan. Sini void tampilkan from input, show modal bottom. Nah, di sini is scroll control through untuk mengizinkan bottom sheet terdorong keyboard, shapes, contrast, rounded, control border radius itu vertikal, dan border. Kita akan mengisi from input di tahap kedua. Tahap kedua, mendesain form dengan text field. Di dalam Builder, kita akan masukkan text field untuk input text dan elevate button untuk aksi simpan. Kita juga menggunakan media query of content, use instant button sebagai margin di bawah agar form otomatis naik ketika keyboard muncul. Kita return padding bottom media query of contents ini leftnya 20 pixel, rightnya 20, dan topnya 20. Child column-nya max, kita akan menggunakan main axis size untuk tingginya agar bisa menyesuaikan dengan kontennya, dengan isinya. Nah, seperti itu aja. Kita akan menambahkan tambah data baru dan label teks, masukkan nama lengkap seperti itu. Nanti akan tampilannya seperti ini. Dan ketika waktu ingin masukkan nama, kan nanti akan muncul keyboard dan tampilan ini akan menyesuaikan dengan keyboardnya agar tidak tertutup. Untuk yang panduan ke-12, membuat from tanggal dan waktu, date dan time picker. Pada tutorial kali ini kita akan mengimplementasikan kalender dan jam bawaan material desain Flutter. Kita akan menggunakan fungsi show data picker dan show time picker yang dikombinasikan dengan state management data dasar state.
set state agar UI terupdate setelah pengguna memilih tanggal dan waktu. Tahap pertama itu membuat fungsi pemilih tanggal deklarasi variabel untuk menyimpan tanggal, lalu buat fungsi async karena kita harus menggunakan await. Pengguna selesai memilih tanggal dari dialog kalender. Pertama kita akan membuat datetime, yaitu tanggal dipilih, baru void pilih tanggalnya, masukkan, dan final datetime tanggal await show data picker ini karena kita harus menunggu kita harus menggunakan await show data picker. Nah, ini akan mendapatkan tanggal default saat dibuka ini menggunakan initial date, baru first date ini batasan tahun paling bawah, dan last date itu batasan tahun paling atas dengan dari 2000 hingga 2100. Jika tanggal sama dengan 0 dan tanggal dipilih state. Pada di sini tanggal kita harus masukkan ini agar tidak terjadi error. Ada tanggal dipilih sama dengan tanggal di sini untuk datemnya itu, dengan kita namakan labelnya underscore tanggal dipilih. Nah di sini kita nanti akan memasukkan tanggal dipilih sama dengan tanggal. Tahap kedua itu menerapkan pada UI inkwell dan textfill. Untuk memicu fungsi di atas kita menggunakan widget yang memiliki properti onType seperti inkwell yang membungkus sebuah kontainer agar terlihat seperti kolom input textfill. Nah, kita kan di sini menggunakan inkwell dengan lalu onType agar bisa dipilih-pilih. Lalu pilih tanggal, cell paddingnya seperti ini dan row. Lalu tokens item calendar today berwarna biru. Ini warna biru dan tanggalnya dipilih. Pilih tanggal lahir dan color tanggal 0, color gray dan warnanya gray dan black. Ini untuk black. Hasil eksekusi material data picker seperti ini contohnya. Nah, pada bagian sini udah bisa. Nah, di sini untuk pilih tanggalnya di sini seperti ini, lalu di save seperti itu. Nah, simpan seperti ini tampilannya. Untuk panduan ke-13 itu membuat animasi slider atau carousel. Pada panduan ini kita akan membuat slider banner bergaya modern seperti carousel promo tanpa menggunakan library pihak ketiga ketika akan memanfaatkan page view builder yang dipadukan dengan animation container untuk memberikan efek membesar zoom scale pada banner yang sedang aktif beserta indikator titik dot yang dinamis. Tahapan pertama itu persiapan variabel dan package controller. Pertama kita akan siapkan variabel untuk melacak halaman mana yang sedang aktif dan sebuah page control dengan view for fraction agar banner sebelum dan sesudah sedikit terlihat di tepi layar. Int halaman aktif sama dengan 1. Final page controller yaitu package controller, page controller, dan initial page-nya 1, view function-nya 0,8 untuk menampilkan 80% dari layar untuk satu item. Tahapan keduanya itu implementasi page view dan animated container di dalam blok UI gunakan page view builder. Perhatikan penggunaan margin di dalam
animated container ketika indeks banner sama-sama dengan underscore halaman aktif, margin vertikal dibuat 0, banner penuh. Jika tidak sama, margin diperbesar sehingga banner tampak mengecil. Nah, di sini atom counter jumlah bannernya. Nah, di sini atom countnya, jumlah bannernya, lalu atom bordernya, context index, goal, is aktif, halaman mana yang aktif, return animated container, duration const itu 300 milisecond, curve-nya is is isn't is in out, marginnya it it can insert symmetric horizontalnya 10, vertikal is aktif 10, efek scale mengecil jika tidak aktif. Nah, seperti ini contohnya. Di, kalau bisa dipindah-pindahkan sini untuk membuat ininya, tanggalnya, jenisnya, beratnya seperti 2 kilo. Bisa coba hasil disimpan seperti itu kira-kira untuk hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.